كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كيف حالكم kita lanjutkan pelajaran fikih kita di kitab Fathul Qarib. Kemarin kita sudah sampai fi nawaqidil wudu yang membatalkan wudu. Dan sekarang kita sudah masuk kepada fi wujubil ghusli. Karena sebentar lagi akhir tahun ya kan, jadi kita agak sedikit kebut, belajarnya sedikit kebut. Terkohnya adalah dibacakan kemudian dijelaskan atau secara ringkas khulasahnya saja. Nanti insyaallah bulan Januari pembahasan bab salat Ustaz ya? Puasa insyaallah. Iya, puasa nanti. Tetap. Jadi bulan Januari insyaallah kita bab puasa insyaallah. Dan sisa waktu ini sampai sedapatnya. Setelah itu awal Januari kita mulai bab puasa nanti insyaallah. Ya. Iya. Jadi selesai berpuasa langsung kita amalkan kan 2 bulan. Langsung praktek beramal, murajaah itu. Nah, sekarang faslu fi wujubi ghuslu. Fasal wajib mandi wajib. Wal ghuslu lugatan bimana sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an. Maknanya adalah secara bahasa ghusl itu adalah halaman 6 Bu. Halaman 6. Faslun fi mujibil ghusli. Fi mujibil ghusli, laysa ghusl tapi ghusl. Harful gha bid dhammah. Wal ghuslu lugatan bina sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an. Jadi yaitu mengairi air di atas sesuatu baik secara mutlak ataupun secara syar'. Itu nama ghusl. Nanti kalau secara syar'i lain lagi maknanya. Kalau secara mutlak ya kita mengairi air kan, bisa kayak mandi Sailanuhu ala jami'i al-badani biniyati makhsusatin. Mengairi air itu ke seluruh badan dengan niat khusus. Walladhi yujibu al-ghusla sittah asya'a thalathah. Jadi ada 6 yang mengharuskan mandi wajib. Ada 3 perkara di antaranya. Pertama, tashtariku fiha ar-rijal wan nisaa wa hiya iltiqa al-khitanaini. Apa maksudnya di sini? Yang pertama adalah ada yang di dalamnya itu dari kan ada 6 mandi wajib. 3 yang sama laki-laki dengan perempuan keadaannya. Yang pertama adalah laki-laki atau iltiqa khitanainin. Maksudnya adalah berjima itu. Jadi laki-laki dan perempuan pada hal yang pertama yaitu berjima sama-sama wajib mandi, itu maksudnya. Wa ya'biru an hadzal ittiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghaibin hasyafati az-zakari. Jadi di sini ungkapan tentang iltiqa ini pertemuan, yaitu bi ilaj dengan memasuki hayyin wahidin, satu yang jelas hidup, ghaibin yang gaib yang tidak tampak, hasyafah asafah zakar. Hasyafah itu apa ya kalau ya tapi ujungnya itu hasyafah nama itu. Nah, itu namanya ujung kemaluan itu nama hasyafah. Hasyafah itu zakar. Zakar. Ya itulah di ujung itu. Itu namanya hasyafah itu.
minhu au qadariha min maqtu'iha fi farjin, atau sesuatu yang kadarnya terpotong. Apa ya, itulah, bayanglah kan kalau itu masuk itu wajib musul. Tapi ada khilaf di sana. Kalau sekiranya ada yang mengatakan sekedar masuk tapi tidak keluar mani, apakah wajib mandi atau tidak? Itu ada khilafnya. Ada yang mengatakan syaratnya masuk, diwajibkan mandi. Ada di antara pendapat lain itu. Masuk aja lah ada. Tapi belum apalah ada. Itu sudah kena wajib je. Jadi di sini mazhab Syafi'i itu. Fi farjin. Farjin ra-nya dengan sukun, laisa farat. Kalau ra dengan fathah itu artinya kelapangan, solusi. Nah, itu farat, kelapangan. Tapi kalau ra dengan sukun, farjin artinya kemaluan. Yasiru al-adami al-muliju fihi junuban bi ilajin ma zakar. Jadi jadilah Adam, seorang anak Adam itu memasukin ke dalamnya itu, maka dia terhitung junub. Bi ilajin ma zakar, dengan memasukinnya ma zakar, sebagaimana yang telah disebutkan. Ammal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilaj fihi wa ammal khuntha al mushkil, maka yu'adu, maka tidaklah dia termasuk wajib baginya mayit. Adapun mayit fala yu'adu ghusluhu, jadi mayit itu dia fala yu'ad, dia tidaklah masuk mandi dalam dengan memasukkannya. Tadi mayit kan tetap dimandikan kan, tapi karena dia bukan karena sebab dia dimandikan itu kan bukan karena sebab bi'ilat, ya kan, bi'ilat atau memasukkan fiha. Wa ammal khunsa al mushkil, ini namanya al khunsa al mushkil, itu adalah orang memiliki dua kelamin misalnya. Itu nama al khunsa mushkil. Fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi qablih, maka enggak ada dia mandi baginya tu dengan dia memasukkan safahnya itu, ujungnya itu aja lah kan. Dan wabila bi ilajin fi qablih, dan tidaklah dia dengan memasukkan fi qubulihi, di kubulnya itu. Wala bila ijai fi qubulihi, di kubulnya itu kan. Jadi kalau al-khunsa al-mushkil itu dia tidak ada mandi baginya, karena kan enggak tahu apanya kan. Wa minal mushtarak, dan kedua ada lagi nih, kalau yang dia bagian dari laki-laki dan perempuan mushtarak, yaitu diwajibkan mandi. Inzal, mana inzal di sini? Ai khurujin al-mani, khurujin al-mani min syakhsin bi ghairi ilaj wa in qala al-mani. Jadi keluar mani seseorang tanpa memasukkan ke dalam kemaluan, dan meskipun mani itu sedikit. Jadi di mazhab ini dia kena hukum mandi wajib dia. Wa in qalla al-maniyu ka qatratin, seperti setetes saja, keluar mani, kena wajib mandi dia. Walau kanat ala launid dami walau kanal kharij bi jima'in aw ghairih fi yaqadhatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha. Atau misalnya sekiranya dia itu keluarnya itu semacam warnanya warna darah merah kan, atau dia keluar dengan sebab jima, atau selainnya, atau fi yaqadhah, dalam keadaan bangun, atau naumin bi syahwah au ghairiha, atau apa saja tariqahnya, jalannya, baik tidur, sedang terjaga seperti ini, apa saja modelnya, tapi kalau diiringi dengan syahwat, keluar dia, maka dia termasuk wajib mandi itu. Min tariqatil mu'tadi, atau dari cara yang biasa atau selainnya. Ka'an inkasara sulbuhu fa kharaja maniyyu,
seakan inkasar rasul sulbu fakhraja maniyu. Jadi kan kalau kita melihat ke tafsir surat At-Tariq itu kan mani laki-laki kan kalau di sini. Iya, sul. Makanya apa? Yakhruju min ma'id min subliwat taraib. Sulb itu kan nih untuk laki-laki. Taraib dada untuk perempuan. Jadi tafsiran surat At-Tariq itu min subliwat taraib itu. Jadi apa nama itu? Yang tahunya itu orang sudah menikah itu. Pasti kalau bahasa kita itu klimaknya laki-laki itu pas sampai di klimak itu kan pasti kan terasa di sekitaran ini. Tapi kalau perempuan ketika dia klimak dalam jima itu pasti akan terasa. Makanya di dalam surat At-Tariq itu tafsirannya keluar dari musubli wat tara itu tempat keluarnya air mani tadi itu. Dan di sini disebutkan mu'tada ghairi ka'an inkasara sulbuhu kan pecah subuhnya fa kharaja maniyu. Jadi karena syahwat tadi seakan-akan sulbuhnya tulang ini ekornya pecah fa kharaja maniyu, maka keluarlah air mani dari itu bagi laki-laki. Ya, ini kan itu tempat maninya laki-laki. Tapi kalau perempuan kan wattara di sini itu. Di tulang dada ini. Taraib ini kan tulang dada ini. Iya, itu bisa dilihat di tafsirnya surat At-Tariq, Bu. Ada itu. Wa minal mushtarak al-maut, dan ada juga di antaranya yang orang meninggal. Jadi misalnya si fulan meninggal, yang memandikan itu biasanya dia juga wajib mandi setelah memandikan gitu. Dan juga di sini juga orang yang meninggal itu juga harus dimandikan. Kecuali illa fi syahid. Kecuali orang yang syahid. Orang yang syahid tidak perlu dimandikan. Mubasyarah. Langsung dikuburkan saja. Iya. Apa, Bu? Ya langsung dengan pakaiannya berdarah-darah seperti itu. Tanpa dimandikan. Iya, ada yang disolatkan juga ada. Iya. Ada sebagian yang mengatakan disolatkan, ada langsung dimandikan. Iya, itu nanti di salat gaib dia, Bu. Dia itu salat gaib. Jadi syahid itu kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat kan. Misalnya mujahidin itu kan syahidnya syahid yang martabahnya tinggi. Kan ada orang yang termasuk mati syahid, sakit perut, melahirkan, terbenam, kemudian tertimpa. Itu kan termasuk namanya syahid dunia. Kalau itu kan tetap dimandikan, diapakan seperti biasanya. Cuma namanya syahid juga dia. Berbeda dengan syahidnya mujahidin. Iya, kalau mayatnya ditemukan ya kan. Iya, pasti orang anjing itu nyopon diombak ya. Iya, kalau hilang enggak apa kan. Kalau masih bisa mayat-mayat ditemukan. Iya, nanti kalau di kuburan massal jangan dikapani, diapain kan seperti biasa. Iya. Iya, kalau misalnya dimandikan, misalnya kalau sudah hancur kan enggak mungkin itu. Mungkinnya sekedarnya aja kan. Sudah dimasukin. Fardu kifayah itu. Salat gaib dia. Nanti keluarganya yang jauh di sana dengan teman-temannya melaksanakan salat gaib. Iya, boleh sendiri atau boleh juga datang ke kuburan si fulan, kita salat. Boleh salat gaib, salat jenazah di kuburan. Iya. Iya. Ada yang membolehkan, tapi kuburian aja. Betul itu boleh itu kan. Karena apa, di salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud dia. Baik, khusus tuh salat jenazah. Misalnya kita enggak sempat, misalnya ada benar, ada itu. Ada sunnahnya itu. Cuma iya.
Lain ada pernah. Ada seorang sahabat kan disolatkan itu. Nanti kalau orang yang nggak tahu tanya yang baru belajarnya dengan berarti. Iya. Iya. Boleh itu. Sunnah. Kalau dari idza kana minna fala basah. Idza kana al-amal ata minna fahuwa labas. Kalau amal itu datang dari kami maka boleh. Kalau bukan dari kami maka tidak boleh. Tasyri'. Boleh. Yang nak boleh itu di kuburan kita minta solat dulu, solat hajat katanya kan, rukuk sujud kepada penghuni kuburan. Tawassul itu sampai ya fulan dah berikan saya itu haram itu, syirik akbar itu. Iya. Iya. Itu dia. Misalnya kalau kita kan kerabat sudah dikuburkan kan, nggak sempat kita mensolatkan tuh di rumahnya atau di masjid, nah itu boleh kita solatkan. Iya. Anak dari orang tua. Iya. Kira mai gayanya lah tak kubur kan. Nah, jadi sana nggak sempat lah tuh. Tunggu nanti kubur dulu ya. Nah, itu kalau di apalah disegerakan kan. Harus disegerakan tuh. Iya. Jangankan kerabat keluarga kita, saudara-saudara kita misalnya kayak di Suriah, di Palestina, kalau dibantai sama orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir lah, itu boleh juga kita melaksanakan salat gaib. Atau misalnya ada tokoh yang berpengaruh di Indonesia ini, yang kontribusinya buat Islam sangat bagus, ada kontribusi buat Islam, meninggal beliau kan, boleh kita salat gaib tuh. Mari kita salat, kalau kita punya jamaah ya jamaah ya salat untuk dokter fulan ya kan, karena beliau ada kontribusinya untuk Islam ya kan, dikenal ma'ruf masyhur, kemudian memang ada kontribusinya buat Islam ya kan, dan kaum muslimin ya, untuk penghargaan kepada beliau misalnya kan. Siapa asal tokoh yang meninggal. Nah, kalau yang tokoh seperti Firaun, Namrud itu nggak perlu lah. Yang tabik seperti itu. Kalau misalnya kakinya ditemui, biasa dibawa ke dokter, dia dijahit dulu. Iya, sama di rumah sakit. Oh, hidup, saya kira mati. Oh, kira mati. Oh, itu kirain orangnya mati. Iya. Enggak, dia cukup di kuburan aja. Iya. Iya. Yang kan bersih, Bu. Ya kapan? Iya, kirain dia mati putus apa? Iya. Oh, kalau dia masih hidup, jadi potongan apanya itu di apa? Jadi sisanya itu apa? Karena kan dia bagian dari justah namanya itu. Justah itu kan bangkai, bagian dari tubuh. Ya kan? Makanya juga harus dikuburkan dengan baik. Jadi dia tergelincir pas di roda tempat pemutaran itu kan. Putus kaki, Bu. Orangnya hidup kan? Hidup orangnya. Berarti yang di di balik musibah ada hikmah. Di balik musibah ada hikmah, asalkan sabar ya. Berarti itu kalau bagian dari potongan tubuh.
dikuburkan aja. Tuh. Dia dibersihkan dulu lah dia kan. Tuh. Ya dibersihkan aja. Nah, terus baru dikuburkan. Enggak, karena dia bagian kan, berbeda dengan yang utuh dia kan. Ya. Nostalgia. Ya. Kemudian di sini wasalah satu takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haid. Jadi dia ada 3 perkara yang diwajibkannya seseorang untuk mandi wajib. Yang pertama karena jima. Yang kedua karena misalnya keluar syahwat atau apalah. Yang ketiga adalah si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Atau bahkan ada yang mengatakan habis mandi mayit dia mandi lagi kan, mandi janabah lagi dia kan itu kan. Nah. Dan yang sekarang ini adalah pengkhususan untuk perempuan. Wa salasatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haid. Dan 3 dikhususkan untuk wanita. Wa salasatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haid. Nah, ini khusus untuk perempuan. Laki-laki tidak boleh ikut dia. Yang pertama damul kharij min imra'ah balagat 9 sinin. Nah, ini adalah darah haid yang keluar dari seorang wanita kalau sudah sampai 9 tahun. Jadi ini sebenarnya 9 tahun di sini adalah ijtihad dari mazhab Syafi'i kan. Nah, biasanya menurut mereka itu wanita kalau sudah 9 tahun biasanya apa namanya tuh? Iya, udah haid dia kan. Nah, jadi kalau sudah keluar haid, selesai dia haid, dia wajib mandi itu dia. Misalnya tentang berhentinya waktu ini kan bervariasi. Ada 1 hari 1 malam selesai. Itu bervariasi, tak? Bervariasi itu. Ada yang 1 minggu. Hah? Iya mandi kita. Ya bisa kan 3 hari 4 hari lagi datang kan. Berarti kan terputus ibadahnya setelah itu kan. Nah, selesai pula lagi mandi lagi. Iya. Nah, kan rentang waktunya kan ada 1 hari selesai. Ada 1 minggu kan. Ada 12 hari kan. Nah, dalam mazhab apa? Jumhur itu biasanya mengatakan 15 hari itu sudah mentok dah. 15 hari itu sudah mentoknya apa namanya itu wanita haid. Lebih dari itu dia dihitung istihadah. Lebih dari itu istihadah. Tapi ada juga memberikan tenggang waktu 2 hari untuk sebagai ihtiyat, sebagai cadangan aja. Dikhawatirkan nanti kan. Nah, makanya ada yang bilang 17 hari, ada yang 16 hari. Tapi biasanya di jumhur itu 15 hari itu sudah waktu akhir dari haidnya wanita. Paling lama 2 pekan. Mungkin ya. Lebih dari itu dia masuk istihadah. Dia boleh sholat. Ya. Darahnya juga berbeda. Kalau darah haid itu hitam. Hitam dia. Hitam pekat dan agak berbau. Berbeda. Kalau istihadah lain lagi, dia hitam tapi tidak dia merah tapi tidak hitam dia, tapi tidak berbau itu. Gimana kalau gini misalnya di hari ini dia haid. Ini Selasa dia tiba-tiba tak keluar haid lagi. Ya, jadi dia lalu tiba-tiba haidnya. Apakah ketika dia hari Selasa dia mandi, nanti kan hari Rabu haid lagi, berarti kan sebenarnya dia masih dalam cakupan haid. Iya. Berarti dia masih haid. Iya. Nah, apakah sholat yang dilakukan tadi itu
dia sebenarnya masih dalam haid. Iya. Cuma kebetulan waktu itu darahnya tidak keluar. Apakah Kalau sholat kan nggak ada kodoknya itu kan. Kalau bukan sholat itu harus diqadha ya? untuk wanita yang haid kan, Oh, bagi wanita haid. iya nggak ada di kodok bagi mereka kan. Tapi tetap kalau berhenti, Apa beda laki-laki? Kalau laki-laki ada iya. Karena kan pada asalnya kan sholat itu kan nggak dikodok dia itu kan, untuk haid, wanita haid itu kan nggak ada kodok bagi mereka. Adapun masalah yang laki-laki yang meninggalkan sholat misalnya rentang waktu apa, akan karena kan sebabnya lain lagi, ilahnya berbeda lagi dia itu kan. Kalau ini kan ilahnya karena dia haid dia. Iya, haid dia kan, sebabnya haid dia kan. Dia nggak perlu mengulangi apanya. Berbeda dengan saumnya kan, saum dia harus diqadha. Tetap ya. Ya kalau salatnya enggak dia. Kalau bagi wanita haid dia. Iya. Jadi tetap misalnya Senin, rupanya Selasa pagi berhenti kan? Dia wajib gusul. Tidak boleh diulur waktunya. Misalnya dia berhenti dia berhenti. Jadi kan kalau depan kan nanti langsung. Jika mendapat saat itu Keluar lagi. bisa juga kita melaksanakan. Biasanya tuh dilihat ada pakai kapas tuh. Jika diulur biasanya. Iya, kalau bisa jangan diulur lah. Lazimnya perempuan itu haidnya 7 hari. Lazimnya Iya, hari dalam 7 hari itulah ada waktu. kemungkinan dia. Tapi terhentinya nggak lama. Iya. Itu biasanya perempuan-perempuan itu banyak kasus seperti itu. Nah dia ada biasa 7 hari ditunggunya aja gitu. Itu juga ada acara karena dia keluar. Iya, dia kan nggak. Kalau nggak tahu tuh maafkan, mudah-mudahan ya. Iya, masalahnya fikih haid ini bahkan paling ribet itu. Fikih haid. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu untuk memahami fikih haid itu sampai bertahun-tahun beliau. Nah, itulah makanya fikih haid ini termasuk yang paling sulit dia memikirkannya. Kemudian di sanalah diambil dari, masya Allah kan, ada sebagian mengatakan dengan susahnya meneliti haidnya wanita ini menetapkan hukum, maka didapatkanlah sebuah ijtihad itu. Memang wanita itu tabiatnya sulit untuk ditebak aja itu rumit. Ya dari dia haid dia kita nggak tahu kan. Kalau wanita itu kan umur waktu masih Bayi. udah menjadi beban. Iya, harus dibasuh ganti kan. Iya, itu makanya diteliti sama ulama kan. Sebagian para ulama, kenapa fikih haid itu sangat repot dan menyulitkan bagi wanita. Ya, kembali kepada tabiat mereka itu memang mereka sulit untuk diketahui, difahami apanya itu. Ini sulit ditebak. Karena untuk tabiat alaminya aja susah kita kan. Kayak haidnya itu. Haidnya itu aja misalnya 1 hari nih. Ada kan ijtihadnya para ulama kan melihat. Jadi iya, kesimpulan makanya iya, saking basirahnya ulama kita itu kan, dari diambil lah, memang masuk ke psikologi wanita jadi kan. Jadi tabiatnya seperti itu. Untuk memahami haid dia aja kita sulit menerkanya. Ini bersih tahur itu kan. Apakah ini tahur apa belum nih kan? Nah, kan nggak jelas, kita nggak tahu kita. Makanya kita aja yang memahami. Itu Pak. Apa Pak? Ayo itulah. Apalagi sih Pak? Di sini wan nifas. Yang kedua nih nifas. Wa huwa dam al-kharij
aqiba al-wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Nah, katanya kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Maka dia wajib dia mandi itu. Pasti harus mandi dia. Jadi wanita selesai melahirkan dia mandi, wajib dia itu. Dan selama 40 hari dia tidak boleh salat dia sampai wal wiladatu al mahsubatu bil balbali mujibatun lil ghusli qat'an wal mujarrada anil begini balal mujibatun lil ghusli fil asah. Nah, jadi al wiladatu adalah sahaba ditarik bil balal mujibatun lil ghusl, maka dia harus wajib mandi secara pastinya dia harus dia. Wal mujarrada anil bali mujibatun lil ghusli fil asah. Dia sampai selesai dia ditarik, maksudnya wiladah itu artinya penarik sahaba bil. Jadi wajib bukan dianjurkan, memang diharuskan untuk mandi dia itu. Jadi ada 3 yang khusus wanita haid, nifas, apa lagi? Sama wiladah. Haid, nifas, wiladah. Wiladah melahirkan. Iya. Jadi ada 6 yang diwajibkan mandi, 3 mustarak, yang 1 mukhtas. Jadi kalau mustarak itu adalah untuk laki-laki perempuan, yaitu jima, kemudian keluar syahwat, kemandian syahwat bagi laki-laki atau perempuan, kemudian mayit. Itu yang mustarak. Adapun yang mukhtasnya itu yang khusus untuk perempuan, haid, nifas dan wiladah itu. Maka dia wajib mandi dia itu. Iya. Jadi 6 itu dipecah. 3 mustarak, 3 mukhtas dia itu. Sebenarnya nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan itu. Wiladah kan dia sebab dia keluarnya nifas itu kan. Sebab dia nifas itu dihukumi nifas karena dia melahirkan tadi, wiladah tadi itu. Iya, karena wiladah maka dia nifas. Kan wanita kena nifas itu kan biasanya setelah melahirkan ya kan. Kalau laki-laki kan enggak ada nifasnya dia itu. Maka di sini wiladah itu nifas artinya wad damul khariju aqiba al wiladati. Dia darah yang keluar setelah melahirkan. Makanya iya, dia istirahat dulu sebentar apa kan? Iya, itu baru dia mandi dia itu. Tapi dia tidak boleh salat dulu. Operasi. Jadi nanti itu konsultasi ke dokter. Jadi bagaimana mandinya, caranya ya kan. Kalau dia mandi itu sudah suci, dia sudah boleh dia salat. Setelah 40 hari dia salat dia. Iya, nifas kan 40 hari. Bukan batas maksimalnya. Iya, batas itu yang di apa? Enggak apa-apa, misalnya kurang dari 40 hari. Kalau fatwanya Syekh Shalih Utsaimin itu kurang 40 hari, kalau melihat tanda-tandanya sudah normal lagi, maka dia boleh mandi dan aktivitas. Biasanya kalau normalnya 40 hari. Iya, itu disepakati 40 hari. Maksimalnya dia. Jadi dikhawatirkan nanti kan terkadang orang kurang dari 40 hari, 39, 38 sudah selesai nifasnya mereka itu kan, nggak keluar lagi darah apanya kan, darah nifasnya itu. Kalau misalnya ciri-cirinya sudah diketahui ini udah bersih nih,
Nah, berarti dia mandi dia itu secara nifas, setelah nifas tadi. Ya, praktek. Iya, yang penting tahu. Yang penting tahu ilmunya dulu ya. Iya. Kelas tak? Kelas? Oh lanjut? Masih ada 15 menit lagi. Kita lanjutkan. Faslun. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Nah, ini yang wajibnya ghusl itu ada 3 itu. Hah? Fardun dia. Kalau di Syafi'i kan fardun itu salat yang bukan. Ya, ada dia bilang rukun dia itu. Wajibnya mandi. Salah satunya adalah niat. Maka niatnya fayanwi al-janbah. Junubah. Dia niat mandi junub. Raf'ul janabati awil hadathi al-akbar. Dia niatnya adalah untuk mengangkat janabah dan hadas besar. Nahwu dzalika wa tanwi al-haidu wan nufasa'u raf'a hadatsil haidhi awin nifasi wa takunu an-niyatu makrunatan bi awwali fardi wa huwa awwalu ma yaghsilu min a'la al-bad aw asfalihi. Jadi dia pertama adalah maksudnya bagi wanita yang haid itu atau nifas, niatnya untuk mengangkat haid dan nifasnya. Dan dibarengi sekaligus dengan niat bi awwali fardhi, dengan awal yang wajib itu, wa huwa awwalu ma yaghsilu min a'la badani wa asfalihi. Jadi dia dari atas badan atau dari paling bawahnya. Oh, berarti pilihan kan? Iya. Dia nanti ada mandi janabah itu adalah yang kamil, ada yang mujzi. Jadi cara mandi janabah ada dua. Ada yang kamil, ada yang mujzi. Kalau yang kamil itu misalnya dia niat kan dibasuh tangan terlebih dahulu, atau dia cuci kemaluan dulu kan, cuci dulu bersih, baru cuci tangan, kemudian berwuduk seperti seperti biasanya, tapi ditinggalkan kaki diakhirkan nanti. Iya, tapi kaki ditinggalkan. Lalu dia nanti tuangkan sini kiri kanan, baru tuangkan ke badan, lalu dia bersabun, selesai, udah dia pindah tempat untuk mencuci kedua kakinya itu. Nah, dan di sini juga ada kalau misalnya seseorang sudah mandi janabah, maka tidak harus mesti wuduk dia, kecuali tersentuh kemaluan dia, maka dia ulangi wuduknya itu. Jadi orang kalau sudah mandi janabah itu, maka tidak dianjurkan wuduk lagi, sudah cukup dia itu. Itu mandi janabah ghuslnya kamil. Kalau mujzi itu sebagian itu cukup dia niat, udah dituangkan aja air itu ke badannya sampai ke iya, enggak dia. Itu yang mujzi dia. Kemudian diambil, diinin kan kepalanya kan. Setelah itu ya udah dia bersabun kembali seperti itu. Nah, bersihin lagi. Itu yang mujzi. Atau seperti orang langsung terjun ke kolam renang, ke laut, atau apalah ya kan, sungai, tapi niatnya mandi untuk janabah. Misalnya si fulan rumahnya pinggir sungai, dia kena janabah, misalkan as-sabahu al-janabah misalnya kan. Nah, udah
langsung tapi niatnya mandi janabah, dia mandi. Nah, yang membedakan kan niat itu nanti kan yang akan membedakan kebiasaan dengan ibadah itu. Iya. Jadi dia nanti kan membedakan apakah misalnya kayak semacam kita makan itu kan hukumnya mubah. Kapan jadi pahala? Kalau niatkan ibadah dengan makan ini untuk sholat, untuk berbaca Quran dan yang lain. Nah, berarti bernilai pahala. Karena ini yang menentukannya itu. Ini cara mandi janabahnya itu kan. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awali fardhi, dan niat itu dibarengi pada saat pertama kali wajib mandi wajibnya itu, maka dia awal ma yaksilu min a'la aw asfalihi itu. Nah, dia membasuh dari atas badannya atau dari bawahnya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu kan. Maka sekiranya berniatnya ba'da ghusl juz'in separuh, maka dia wajib untuk mengulanginya itu. Iya, di awal. Ya, di awal fardhi, pada saat dia ingin mandi itu. Misalnya dia mau langsung mandi, tapi di hatinya itu dia langsung berbareng, misalnya diciduknya air atau apa. Iya. Pas melakukannya itu. Ya, dia berniat ya untuk, atau bisa juga yang mengatakan mendatangi itu sudah termasuk nih niat dia ya kan. Mendatangi itu. Misalnya dia mendatangi kamar mandi. Nah, atau seperti kita juga salat dan mendatangi, kita sudah terhitung berniat untuk salat. Mustahab dia. Sebagian Syafi'i itu mustahab dia. Jadi enggak sampai kepada tingkat masnun dia kan. Jadi khilaf juga di niat itu. Kalau kadang apa namanya itu tertarik dengan hadis-hadis itu, ya udah selesai gitu kan. Kita juga harus apa nama itu berlapang dada lah dengan pendapat mazhab yang lain itu kan. Nah, sebagian Syafi'iyah hukumnya mustahab itu. Tapi ada juga sebagian ada yang dia menganut mazhab Syafi'i seolah-olah itu sudah bagian dari wajib itu. Padahal kan sebagian Syafi'iyah kan, sebagian ulamanya kan menghukumi mustahab talaffuz bin niyah ya kan. Nah, jadi ada yang ekstrem dari sisi kanan, ada ekstrem kiri, ada ekstrem di dalamnya, ada yang ekstrem dari luar. Nah, yang dari dalam harus, dari luar enggak ada. Nah, posisi kita ya tengah. Iya, di sana itu kan. Ya misalnya kalau apa dibilang mustahab ya tak terima. Talaffuz bin niyat itu kan sebagian mazhab sebagian ulama Syafi'iyah. Kan kalau dilihat dari sisi hukum taklifinya mustahab. Nah, kan belum sampai tingkat wajib dia itu. Jadi dianjurkan sama khawatirnya nanti was-was setan itu pasti ada lagi kan. Makanya Masya Allah mereka itu ngambil ijtihadnya nggak sembarangan itu. Ada hikmah di baliknya. Mana lagi? Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, dan menghilangkan najis jika ada di dalam di badan. Jadi gini-gini kan. Ayu al-muqtasili wa hadza ma rajjahu ar-Rafi'i wa alaihi. Nah, di sini maksudnya adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis apabila di badannya. Ayu al-muqtasil maksudnya adalah orang yang mandi ghusl itu. Wa hadza ma rajjahu ar-Rafi'i, dan Imam ar-Rafi'i ini merajihkannya itu. Wa alaihi itu. Jadi harus apa? Menghilangkan najis ada di badan. Rajjahahu, merajihkan. Jadi ini adalah al-Imam ar-Rafi'i. Jadi ada di dalam mazhab Syafi'i itu 3 imam besarnya itu.
Imam An-Nawawi. Yang pertama Imam Rafi'i, kemudian Imam Nawawi, Imam Romli. Ibnu Hajar mungkin, tapi yang mu'tabar itu 3 itu. Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Nawawi. Jadi katanya bertentang perkataan Imam Rafi'i dengan Imam Romli, didahulukan perkataan Imam Rafi'i. Tapi kalau keduanya bertentang, ada Imam Nawawi, ambil Imam Nawawi. Karena beliau mengumpulkan beliau itu Imam Nawawi ini, syekhnya Asy-Syafi'i. Jadi misalnya kalau kita berjumpa di Imam Syafi'i seperti itu. Nah, kalau di sini yang merojikan Imam Rafi'i. Dan ketika kita mandi janabah itu, menurut beliau juga harus dibersihkan najis dan dibersihkan. Nah, khalas. Nah, insyaallah. Nakhtim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.